Beneran, Roy Suryo, Tifauziah Tiasuma, dan Rismon Sianipar pecah kongsi. Penyebabnya, Rismon disebut sakit hati karena namanya nggak diakui sebagai peneliti yang ikut meneliti ijazah Pak Jokowi dan Mas Gibran. Bahkan, Rismon juga tidak terlihat saat Roy Suryo CS mendatangi makam Ibunda Jokowi. Ini Rismon di pinggir jalan, teman-teman. Walaupun saya seorang diri, tetapi saya yakin penonton saya banyak yang mendukung saya. Seorang Rismon, seorang rakyat jelata yang nggak punya pangkat, yang nggak punya jabatan apapun, tapi diabaikan. Walau ku seorang diri. Kalian sambung liriknya. Aduh, rusak dunia persilatan ini ya. Udah pecah benaran ya. Baru pembagian untung jualan buku udah bisa bikin teroris pecah kongsi. Yang namanya sesuatu didapatkan secara tidak baik, tidak halal. Mereka kan menulis buku untuk menjelek-jelekin orang, menghina orang, memfitnah orang. Dalam hal ini Pak Jokowi, mana ada berkahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang kabar yang datang dari krisis moneter ya. Siapa lagi kalau bukan si Krismon. Intinya kabar tentang si Rismon pecah kongsi dengan gerombolan sampah itu telah menyebar ke seantero negeri teman-teman ya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dan kata netizen, setelah dibuang tipa, si Rismon ini makin miring terus. Miring kemana? Kanan apa kiri ya? Miring ke depan, itu mah bukan miring, itu nungsep namanya. Omongannya makin ngaco ya. Bersolok karir tapi makin kelihatan bahwa dia memang layak menjadi pasiennya Pak Purnomo. Ya mungkin itu efek kecewa gitu ya. Yang muncul dari dalam hatinya yang paling dalam ya, karena dibuang oleh si tipa. Dan netizen mengatakan ya, pembagian honor buku saja bikin kalian gak akur dan pecah kongsi. Gimana kalau duit dari bohir kalian senilai 16 miliar cair? Mungkin mereka akan saling santet teman-teman ya. Aduh. Bisa banyak nanti job ini para tukang santet ini. Dan selepas pisahnya Rismon dari kelompok teroris, kini mereka berdua ya mendapat julukan baru yaitu Roti ya kan. Roy dan Tifa. Dan netizen siap membuat pepes roti. Kita tunggu aja ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Beneran, Roy Suryo, Tifauziah Tiasuma, dan Rismon Sianipar pecah kongsi. Penyebabnya, Rismon disebut sakit hati karena namanya nggak diakui sebagai peneliti yang ikut meneliti ijazah Pak Jokowi dan Mas Gibran. Bahkan, Rismon juga tidak terlihat saat Roy Suryo CS mendatangi makam Ibunda Jokowi. Pernyataan ini disampaikan YouTuber Hairun Imam dalam salah satu kontennya pada 15 Oktober lalu. Hairun sendiri diduga pendukung Mas Gibran. Judulnya, Pembenci Jokowi Berantem, Rismon ngamuk ke Tifa karena tidak dianggap lagi sebagai ahli. Video itu telah ditonton 70.000 kali. Dalam video itu, Hairun menyebut Rismon gak hadir dalam konferensi pers Roy Suryo CS, bahkan ketika rombongan itu mendatangi KPU. Hairun lalu berspekulasi, jangan-jangan karena masalah anggaran atau mungkin karena Roy Suryo CS membuang Rismon. Dalam videonya, Hairun menampilkan cuplikan wawancara Tifa yang menjelaskan peran masing-masing dalam penelitian tersebut. Ya, kita ketat dengan domain masing-masing. Saya fokus pada domain perilaku karena berkaitan dengan kultur dan budaya, ujar Tifa.
Kemudian Pak Roy Suryo terkait dengan telematika, informatika, dan digital forensik nanti akan dilihat juga aspek hukumnya. Nanti Pak Refli Harun juga akan menyumbang tulisan lanjutnya. Jadi kami memang komprehensif sekali. Pisau analisis yang kami gunakan benar-benar komprehensif, tegas Tifa. Memang dalam pernyataan Tifa, nama Rizmon Sianipar tidak disebut. Dalam kontennya, Hairun menampilkan pernyataan Rizmon yang mengaku siap berjuang sendirian karena merasa didukung rakyat Indonesia. Walaupun saya seorang diri, saya yakin penonton saya banyak yang mendukung saya, ujar Rizmon. Seorang Rizmon, rakyat jelata yang tidak punya pangkat atau jabatan apapun, tapi diabaikan. Lanjutnya, pertanyaannya, apakah benar Roy, Tifa, dan Rizmon pecah kongsi? Sejauh ini belum diketahui pasti. Isu pecah kongsi antara Roy, Tifa, dan Rizmon hanyalah spekulasi yang belum didukung dengan bukti yang cukup kuat. Karena itu, kita perlu bersikap kritis terhadap isu pecah kongsi di antara mereka. Tapi kita tidak boleh melupakan apa yang sudah dilakukan Roy, Tifa, dan Rizmon terhadap Pak Jokowi dan keluarganya. Roy, Tifa, dan Rizmon selama ini aktif menyebarkan narasi ijazah palsu Pak Jokowi dan Mas Gibran. Padahal ijazah Pak Jokowi dan Mas Gibran sudah dinyatakan asli. UGM menyatakan ijazah Pak Jokowi asli. Sementara Management Development Institute of Singapore atau MDIS menyatakan ijazah Mas Gibran asli. Selain itu, Roy, Tifa, dan kelompoknya mendatangi makam ibunda Pak Jokowi. Purnawirawan Polisi Irjen Pol atau Purna Riki Sitohang bilang apa yang mereka lakukan sangat tidak pantas, bahkan disebut biadab. Dia menilai nggak ada alasan untuk mencampuri urusan keluarga orang lain. Riki juga menyayangkan tindakan kelompok itu yang sebenarnya terdiri dari orang-orang yang berpendidikan, tapi mengambil langkah yang dangkal dan tidak manusiawi. Langkah seperti ini bukan hanya tidak beretika, tapi juga menodai batas kemanusiaan serta norma sosial. Kunjungan Roy, Tifa, dan kelompoknya jelas sudah di luar batas kewajaran. Nggak ada alasan akademik, hukum, atau politik yang bisa membenarkan tindakan yang menyerang ranah pribadi seseorang, apalagi dengan cara merendahkan. Pada akhirnya, perbedaan pendapat dan kritik terhadap pejabat publik sah-sah aja dalam demokrasi. Tapi ketika kritik berubah menjadi fitnah dan penghinaan terhadap keluarga, nilai moral dan rasionalitas publik ikut terdegradasi. Isu pecah kongsi antara Roy, Tifa, dan Rizmon menurut kami di PIS tidaklah terlalu penting. Yang penting adalah perjuangan atas nama kebenaran yang diklaim Roy, Tifa, dan Rizmon nggak bisa dijalankan dengan cara yang tidak bermartabat dan di luar kepantasan. Kebenaran sejati nggak pernah lahir dari kebencian. Yuk proporsional dalam bersikap. Iya, ternyata ujung-ujungnya duit teman-teman ya. Itu kalau kita menyimpulkan dari kabar pecah kongsinya antara si krisis moneter dengan si maling panci dan juga si dokter mangkrak ya, termasuk juga host setannya TV yang mengaku sebagai seorang jurnalis dengan tingkat utama ya, tapi nggak pernah terdaftar di Dewan Pers. Ya. Ini sangat menarik sekali karena ternyata ujung-ujungnya adalah duit ya. Ujung-ujungnya duit. Hanya persoalan ya perbedaan pandangan atau kesepakatan terkait pembagian. Gono gini penjualan buku. Buku nggak jelas ya, laku lumayan dapat 50 juta. Si Rizmon ya kan mungkin saja cuma dapat bagian ya 1 juta atau 500.000. Rizmon akhirnya ngamuk ya kan, naik pitam. Keahliannya sebagai seorang ahli digital forensik tidak diakui. Ya iyalah, ijazahmu kan patut diduga palsu. Lanjut. Baru pembagian untung jualan buku udah bisa bikin teroris pecah kongsi. Yang namanya sesuatu didapatkan secara tidak baik, tidak halal. Mereka kan menulis buku untuk menjelek-jelekin orang, menghina orang, memfitnah orang. Dalam hal ini Pak Jokowi, mana ada berkahnya? Yang ada masalah demi masalah akan muncul. Yang nggak usah jauh-jauh, sudah beredar tuh ya bahwasannya ada orang-orang yang sudah menyetor uang kepada mereka tapi bukunya belum diterima.
dan selalu ditagih, itu kan akan jadi beban pikiran. Mana tahu uangnya sudah habis, mana tahu, mungkin. Kalau uangnya sudah habis, orang yang meminta balik bingung. Sedangkan mereka nggak punya kerjaan tetap. Mereka hari-hari konferensi pers sana sini, datang ke podcast sana, podcast sini, nggak ada kerjaan. Mau mengembalikan pakai apa? Apalagi sampai ratusan juta. Gimana itu? Tambah pusing kepala. Tapi semestinya mereka bersyukur, berterima kasih kepada Pak Jokowi. Berkat ijazah Pak Jokowi mereka bisa mendapatkan cuan. Ya meskipun tak baik, tak halal. Kan gitu. Iya, jadi sepertinya memang benar ya yang dinarasikan banyak netizen selama ini bahwa apa namanya itu Pak Jokowi ya, kasusnya Pak Jokowi lah begitu kurang lebih ya, itu telah membuat mereka ini semacam mendapatkan apa namanya ya semacam mendapatkan berkah begitulah, sehingga mereka dapat duit ya, bisa untuk makan, untuk bayar hutang dan lain sebagainya. Dan ketika buku yang mereka terbitkan ya, Jokowi's White Papers ya kan, nah itu kan mereka tentu mendapatkan uang gitulah ya dari penjualan buku yang tidak jelas tersebut. Tetapi nyatanya si Rismon mungkin mendapatkan pembagian yang menurut dia kurang adil itu. Ujung-ujungnya duit belum lagi nih ya kan, kalau yang uang dari Bohir itu cair gitu loh, 16 miliar. Waduh, jangan-jangan mereka ini nggak hanya pecah kongsi, tapi akan saling menyewa dukun santet. Aduh, koclak. Lanjut. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. What you gon' do for, how you gon' move for, what you gon' be. And do you believe you can do anything? Si duo roti dibikin pepes dapat julukan baru lagi karena gak adanya Rismon yang dulu teroris, sekarang jadi duo roti. Biasanya kan duo ratu ya. Ya, tentu teman-teman yang lahir tahun 90-an ya, 80-an ke bawah itu pasti mengenal grup band yang cukup terkenal di awal-awal tahun 2000-an yang bernama Duo Roti ya. Duo Ratu. Yang personilnya itu Maya Estianty sama Mulan Jamila. Sekarang ada lagi ya kan, Duo Roti. Troy Panci dan Tipa Tipu. Lanjut. Dengan perilaku ya. Kemudian Pak Roy Suryo itu terkait dengan telematika, informatika, digital forensik ya. Jadi kami ketat. Kemudian juga dari aspek hukum ya, nanti Pak Refli Harun juga menyumbangkan tulisan, juga Pak Dr. Taufik. Jadi memang kami komprehensif sekali. Pisau analisis yang kami lakukan tuh benar-benar komprehensif. Ini Rismon di pinggir jalan, teman-teman. Walaupun saya seorang diri, tetapi saya yakin ya, penonton saya banyak yang mendukung saya. Seorang Rismon, seorang rakyat jelata yang nggak punya pangkat, yang nggak punya jabatan apapun, tapi diabaikan. Walau ku seorang diri. Kalian sambung liriknya. Aduh, rusak dunia persilatan ini ya. Udah pecah benaran ya. Ini ya pecah kongsinya. Sudah mendekati bukti.
ya. Nah, yang kalian tunggu-tunggu ini kan teman-teman, apa isi chatnya dan berapa jumlah nominalnya? Ini si Tifa Gandrung Gacor ya. Perhatikan baik-baik di layar ya teman-teman. Saya akan baca. Ini bukti transfernya. Tifa Maruk Duit. Ini bukti transfernya teman-teman. Ini bukti transfernya. Namanya jelas. Nominalnya berapa? 150 juta ribu rupiah yang ada di tangan Tifa. Karena pembagian proyek tidak adil ya. Belum lagi soal 16 miliar. Ya kita nggak tahu ya. Nah sekarang kita langsung aja ke isi chatnya teman-teman ya. Perhatikan baik-baik di layar. Saya akan membacakan untuk Anda. Tentu ini chat yang rahasia. Siapa pengirimnya? Ini valid ya. Tifa siap-siap mental Anda ya. Gandrung Gacor Dana JBP. Ditulis oleh Cak Sableng. Ya Cak Sableng ya. Udah kayak Wiro Sableng aja nih ya. Luar biasa Cak Sableng. Top Marco Top. Ya top Marco Top Cak Sableng. Masih seputar buku JBP, Jokowi's White Paper. Kok berjudul Dana JBP? Maksudnya, buku itu diterbitkan dan didistribusikan oleh Ahlina Publishing. Tapi sampai dengan tulisan ini ada, saya sama sekali belum dapat nomor kontak CS ataupun kantornya. Nomornya masih misterius, semisterius keberadaan ijazah Jokowi yang kabarnya telah disita polisi. Ya benar, ijazah Pak Jokowi sudah disita polisi. Buku JBP dicetak dengan skema PO atau pre-order. Pembeli transfer sejumlah uang terlebih dulu ke rekening yang ditunjuk. Rekening tadi, Tifa ya. Kemudian, buku baru dicetak dan didistribusikan ke pemesannya. Sesederhananya begitu. Makanya judul tulisan ini jadi Dana JBP, dana yang masuk ke Ahlina Publishing untuk membiayai proses penerbitan buku tersebut. Di balik buku itu ada sejumlah cerita. Pasca soft launching di UC UGM tanggal 18 Agustus 2025, saya adalah salah satu pihak yang pertama menginisiasi dengan berbagai info sekaligus mengajak seluruh rakyat Indonesia di mana saja berada untuk memesan buku tersebut. Saya pun menyediakan diri sebagai EO atau Event Organizer yang saya labeli IORB, Event Organizer Rela Gama Bergerak. Saya berpikir untuk memfasilitasi para penulis JBP mengadakan bedah buku. Niat saya melibatkan diri di jualan buku itu hanya satu, berkontribusi untuk edukasi kepada publik. Ternyata niat yang baik tidak selamanya selalu mendapatkan respon yang baik pula. Gelagat ketidakberesan tentang keuangan sudah saya rasakan pasca acara soft launching. Wow, kala itu masih di hari yang sama dan masih di kota Jogja juga. Awalnya saya sikapi bahwa ini hanya karena kedaruratan akibat acara yang penuh dengan dramatis. Oke, saya pilih closed case. Tapi rupanya urusan cuan yang juga tidak saya duga sebelumnya kembali terjadi. Saat itu, pasca diskusi buku JBP di Surakarta 10 September 2025 sebagai PJ acara, otomatis sempat menanggung rasa malu dan kecewa juga. Lagi-lagi, saya anggap hal itu hanyalah tentang miskomunikasi di antara kami. Saya, panitia, dan tim Mbak Tifa. Rupanya, cerita berlanjut hingga harus jadi tulisan ini. Apalagi kalau bukan tentang cuan. Kali ini menyangkut nasib uang para pemesan buku Jokowi's White Paper atau JWP dan hak mereka atas nasib pesanan bukunya. Oh, berarti bukunya belum banyak sampai. Ya, nggak usah dibelilah. Banyak pemesan yang ajukan pertanyaan serta komplain ke saya. Sementara saya sendiri bukanlah reseller dan CS Ahlina Publishing. Mengutip kata Mbak Tifa, salah seorang asisten Mbak Tifa, saya ini hanyalah orang yang sebatas pemberi informasi. Dari komplain dan informasi yang masuk, para pemesan buku ada yang sudah transfer sebulan lebih. Tapi tidak ada keterangan sama sekali dari Ahlina Publishing kapan mereka dapatkan haknya. Diperparah lagi, sikap 2 nomor admin dari 3 orang admin yang ditunjuk Mbak Tifa cukup parah pola komunikasinya. Wow, slow respon dan pakai banget. Wow, hal yang seharusnya tidak boleh terjadi. Ahlina Publishing atau AP tidak menerapkan prinsip konsumen adalah raja. Padahal mereka sudah terima uang bukunya lebih dulu. Sama sekali AP tidak profesional. Aha, yang bikin miris pemesan buku di waktu belakangan malah didahulukan pengirimannya. Itu saja setelah ditanyakan berkali-kali. Yang tidak kalah memalukan lagi adalah ada beberapa pemesan yang kelebihan jumlah buku.
Pesan 1 buku, dikirimnya 2 buku. Lalu, di mana letak profesionalnya? Padahal, pasca soft launching, saya sudah berpesan ke Mbak Tifa agar ada tim khusus yang bertanggung jawab atas sirkulasi buku JWP. Tapi, apa mungkin karena saya ini hanyalah tukang bacot, sehingga usul saya tidak layak diterima. Yang jelas, secara moral saya ikut bertanggung jawab kepada para pemesan buku JWP. Karena saya ikut wara-wara kepada publik untuk membeli buku itu. Tentu, saya harus meminta maaf kepada mereka, walaupun sekali lagi saya bukan bagian tim Ahlina Publishing. Saya hanyalah pemberi informasi sebatas relawan para penulis saja. Mewakili para pemesan buku JWP yang belum menerima haknya, saya meminta kepada Mbak Tifa dan atau Ahlina Publishing untuk jujur dan profesional. Jika Mbak Tifa lewat postingan medsosnya meminta kepada Jokowi untuk jujur, maka saya pun demikian. Wow. Jika sekelas Mbak Tifa tidak mau jujur soal nomor CS Ahlina Publishing, maka bagaimana seandainya para pemesan buku JWP bertanya, kemana uang kami? Kenapa buku kami belum terkirim juga? Mereka berhak bertanya seperti itu kepada Anda, Tifa. Pertanyaan jemaah buku JWP seperti itu jadi mengingatkan saya dengan kasus Biro Umroh First Travel. Dana jemaah yang sudah masuk ke rekening biro justru disalahgunakan untuk pencitraan diri oleh ownernya. Saya dan para pemesan buku tidak menuduh Mbak Tifa dan atau Ahlina Publishing berbuat seperti First Travel. Tapi ketika semua pemesan buku transfer uang ke rekening Mbak Tifa, sementara tidak ada transparansi oleh yang bersangkutan atau Ahlina Publishing, sangat wajar kami jadi berpikir dan bertanya-tanya. Masa iya sih ketika ada pemesan buku bertanya, sampai di mana buku kami? Atau kapan buku kami dikirimkan? Tifa menjawab, menye. Justru ditanggapi jadi sebuah pencemaran atau penghinaan. Kalau direspon seperti itu, apa bedanya dengan Jokowi ketika ditanya soal ijazah? Mbak Tifa dan atau Ahlina Publishing, jujurlah kepada kami. Ya, catatan di sepertiga malam dari Bantul Selatan, Yogyakarta, Sabtu 4 Oktober 2025. Bagaimana menurut teman-teman perpecahan ini dengan melihat adanya curhatan ya ataupun informasi ini ya bahwasannya Tifa tidak transparan, pecah kongsi ya. Tifa sekarang sudah ke Refli ya. Sepertinya banyak waktu dengan Refli Harun ya. Kelihatannya. Ataupun Roy Suryo ya. Yang selalu bersama dengan Tifa juga ya. Bahkan kemarin di acara iNews ya. Bagaimana Roy Suryo dipermalukan ya. Diolok-olok ya oleh Ibu Diana ya. Memang pantas ya. Bagaimana Ibu Diana dengan Roy Suryo itu lawan yang pas. Panci ya itu. Lawan yang pas, yang panci ya. Jadi ya teman-teman. Ini dengan ketidakkompakan mereka bahwasannya ada perpecahan ini. Menurut teman-teman, ini tandanya apa? Ya. Beredar isi chat ya, sosok misterius mengenai ketidaktransparanan si Dr. Mangkrak terkait royalti penjualan buku. Ya, ini kurang gimana gitu ya. Kalau sudah sebangsa dan setanah air, satu gerombolan sama-sama koplak ya kan. Sama-sama miring ya kan, nggak boleh lah saling menipu. Masa berjuang bareng bertiga, menulis bareng bertiga, pembagian honornya, pembagian royaltinya nggak seimbang, hanya gara-gara si Rismon ijazahnya diduga palsu. Kalau memang si Rismon ijazahnya diduga palsu, ngapain kalian ajak gitu loh, menyerang Jokowi? Astagfirullahaladzim ya. Ini menarik sekali teman-teman ya. Informasi terkait pecah kongsinya si krisis moneter alias si Rismon bersama si Dr. Mangkrak dan juga si Maling Panci. Kenapa demikian? Karena tidak menutup kemungkinan juga ya di masa yang akan datang si Maling Panci dan si Dr. Mangkrak ini juga akan pecah kongsi. Jadi Pak Jokowi tanpa harus mengeluarkan satu peluru pun mereka udah pada bergelimpangan, kurang lebih seperti itulah ya analoginya. Bagaimana menurut teman-teman? Ya silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini ya. Sebelumnya saya mohon maaf.
Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.